Pergi ke pasar membeli kurma, Cakep. tidak lupa membeli air kelapa. Cakep. Ramadan tiba membawa cahaya, Uh. Ramadan Spark Podcast siap menyapa. Tepuk tangan dong 5 juta penonton di sini. Jangan mager, meskipun Ramadan. Betul, karena sudah di-spill tadi tidak lupa membawa air kelapa ya. Jadi hari ini kita hadir kembali Ramadan Spark Season 2 Sandi Uno and Friends bersama saya Sisi dan juga Winda tentunya yang nanti akan beberapa waktu ke depan sama bulan Ramadan tentunya akan berbincang-bincang mengenai acara kita dalam sepanjang Ramadan ini dan temanya ini menarik Winda. Apa tuh? Kita akan mengundang narasumber-narasumber untuk membicarakan bagaimana stay relevan dalam dunia modernisasi sebagai muslim saat ini. Wow, sangat heavy konten ya. Terlihat perbedaan antara Sisi di season 1 dan Sisi di season 2. Oh gitu ya? Iya gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi kalau tahun lalu kita ngebahasnya banyak dari multi POV, saat ini kita bakalan spesifik ngomongin soal global muslim market. Market, betul Gitu. banget. Setuju, dan kita akan lebih membahas mengenai positioning Indonesia dan juga sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak hanya ngobrol berdua ya. Iya, karena kalau kita berdua kurang ada faedahnya Sisi. Sangat, lebih banyak tidak ada faedahnya lebih tepatnya. Langsung saja kita akan memperkenalkan ada Ibu Katrin Windari. Yeay, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Kali kedua. Oh gitu ya? Kan kali kedua pada Kita yang tapi sama. kan nggak pernah putus sama Bu Katrin Iya, ini. emang. Oh, ngebahasnya itu ya, lirik lagu ya? Iya Mbak Ra. Jadi Bu Katrin ini, alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu, Masya Allah datang kembali di season 2 ini. Jadi kalau teman-teman nih Winda ada yang sedikit lupa nih, Bu Katrin ini di season pertama kita introduce udah sebagai seorang woman planner. Di bidang apa tuh? Di bidang bisnis travel umroh Oke. di season 1 ya. Yep. Ternyata itu adalah titik balik beliau untuk ngelihat kayaknya bisnis yang lain juga seksi nih. Oh oke. Gitu. Boleh nggak Bu spill? Boleh banget. Sekarang lagi ngapain sih? Iya. Sibuknya ngapain sih? Oh, jadi sebenarnya haji dan umroh itu datangnya belakangan, Kak Winda. Oh, Gitu. oke. Awal mulanya itu bisnis kami sebenarnya adalah PMA. Apa tuh Bu? Apa tuh PMA? Penanaman modal asing. Kami buka kantor di Indonesia Oke. dan fakta uniknya adalah 99% shareholdernya adalah dari Saudi Arabia. Oh, Gitu. Awal mulanya sebenarnya itu dulu. Oke, Karena terus bolak-balik ke Saudi, ya udahlah yuk kita buka aja lah haji dan umroh travel gitu. Oh justru Ceritanya. itu datang belakangan ya? Yes, datang belakangan. Kamu punya data mengenai data haji ini? atau Ada. PMA? Yang aku tahu dari riset terakhir itu nilai market dari muslim market gitu ya 19,2 triliun US dollar. Wow. Sangat. Itu kayaknya satu ruangan ini kurang tuh. Jadi memang sekarang ini global population, Muslim population in the world itu sudah 25%. Wow. Dan the number is increasing. Jadi kebayang dong 25% population Muslim itu mayoritas minuman makanannya pasti request yang halal. Oh. Yep. Ya kan? Kosmetiknya, obat-obatannya gitu. Terus udah gitu tontonannya, medianya gitu. Ramadan Spark. Nah, Of course. cocok Masuk. sekali. Abis itu travel industry-nya mereka mau yang Muslim friendly. Jadi total spending tahun lalu itu untuk Muslim itu hampir 2,5 triliun US dollar. Oh, Gitu. Itu global maksudnya? Global. Oh oke. So bayangkan ini tuh it's a very big business. Gitu. Impressive sekali ya. katanya Indonesia kan nomor 1 tuh Iya. yang terbesar Yes. market Quantity ya? Yes. quantity ya. Yes. What do you think? Indonesia alhamdulillah terbesar, di follow juga dengan Malaysia. Tetapi Indonesia bukan hanya yang terbesar dari segi konsumen, Oke. tetapi juga tahun 2024 kita tuh dinobatkan loh sebagai the most number one Muslim friendly destinations in the world. Wow, Muslim destination? In the world, Oh oke. number one. akhirnya aku bangga hari ini menjadi warga negara Indonesia. Oh baru hari ini Enggak ya? sih, kemarin Kasihan sangat juga ya. bangga. Sekarang lebih bangga. Oh, oke. Masuk. Bukat ini terkait dengan bisnis. Arab ini kan kalau kita lihat posisinya masih cukup tidak terlalu familiar ya
untuk seperti destinasi di luar haji dan umroh ya. Boleh Bu ceritain dong ke kita, sharing nih kenapa mungkin menjajaki wilayah region Arab, apa yang menjadi mungkin kita bilang familiarity ya bagi Muslim di Indonesia. Sisi sebenarnya udah sangat Saudi style sekali loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan di bawah-bawah tuh Bu, itu dia Maksudnya apa ya? representasi kan itu. Oh iya. Jadi Aku ke Saudi insya Allah. iya dong. Aku ke Padang pasirnya maksudnya. Kalau aku setiap hari mau makan produknya Bu, kurma. Iya. Tanah Abang ya. Kurma itu adalah the biggest economy, the biggest factory yang ada di Saudi itu sebenarnya in the world ya, adalah sebenarnya kurma. Tapi kita bahas dulu tadi pertanyaannya Kak Sisi bahwa memang Saudi itu identik dengan haji dan umroh, memang betul. Tetapi saya justru di sini dalam podcast ini terutama bertujuan ingin memberikan wawasan bahwa Saudi is not only about haji and umrah gitu. Sangat-sangat sudah terbuka banget buat womanpreneur dari Indonesia terutama yang ingin membuka berinvestasi di sana, dan nilainya itu juga nggak sama aja, maksudnya nilainya nggak terlalu besar kok, masih terjangkau untuk UKM kita di Indonesia. Kompetitif Gitu. Dan ini kita kan semua sama-sama wanita gitu ya, unggul di bidangnya masing-masing. Nggak perlu takut juga karena Saudi itu sudah 35%-nya adalah pekerja wanita. They are so 30%? Yes. Gitu. They are so open to women. Gitu. Memang ketika kita mau melangkah mencoba berbisnis di Saudi Arabia, tentunya kita harus ada riset dulu gitu ya. Kemudian juga mempelajari norma-norma, mempelajari culture gitu. Jadi kalau kita ngomongin terkait tadi itu riset dulu, pelajari norma-normanya, jadi apa to do list practically pertama kalau kita womanpreneur gitu mau mau coba bisnis di Saudi, harus ngapain dulu sih Bu? Oke, jadi pertama kita itu tentu sudah harus punya brand ya. Jadi owner-owner UKM di seluruh Indonesia ini terutama yang woman yang udah punya brand di sini itu paling enggak 3 tahun terakhir financial reportnya harus meningkat, ada peningkatan. Karena ketika kita register bisnis kita di Indonesia untuk masuk ke market Saudi, itu mereka akan banyak checklistnya, dan salah satunya adalah melihat bahwa memang bisnis kita is growing in our own country. That's how we earn trust gitu ya, Yes, berdasarkan number itu. betul. Dan juga kita harus bikin semacam proposal explaining to the Saudi Arabia government why our brand is layak untuk bisa di Saudi, dan juga akan membawa impact apa di Saudi market gitu. Itu semua di-apply by online kok sih, nggak perlu khawatir. Di Ministry of Investment. Satu pintu berarti. Satu pintu. Itu semua nanti kita harus submit, dan nggak terlalu lama juga nunggunya, sekitar 7 hari kerja tuh udah langsung dapat jawaban. Jawaban gitu. Kalau kurang-kurang gitu bisa nanti Bisa, di-guide gitu bisa, sama mereka gitu bisa. ya. Oh, tapi nggak serta-merta kayak nggak layak gitu, nggak ya? Kalau misalkan ternyata mereka kan ada background check gitu. Tentunya kalau ada kita background checknya masuk daftar hitam atau apa, itu udah pasti langsung gugur. Financial reportnya kok tidak menunjukkan adanya peningkatan, itu juga bisa menjadi faktor yang bisa kita fail. Interesting. Berarti key factornya adalah menunjukkan bisnis ini berpotensi untuk cuan. Sangat. Kalau misalnya stagnan, Mereka akan kasih kesempatan untuk memperbaiki. ini nih pas sama Spirit Ramadan Start. Yes. Jadi Bahwa ada semua orang sebenarnya punya kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya bahkan ke Arab. Sangat. That's the value of Islam juga ya sebenarnya. Jangan pernah berputus asa. Bukan ini terkait tadi kan udah, kalau di kita nih kan kalau kita ngobrol beberapa, kalau untuk asing yang masuk nih izin ya, masalah izin dan juga sebagainya itu udah rahasia umum. Tapi kalau di Arab, what is the biggest challenge yang mungkin perlu diantisipasi bagi orang-orang yang mau masuk ke sana? The biggest challenge terutama adalah di sana itu semua very strict. Oke. Nggak ada under table money.
I see. Ya. When you try that, oh no mercy, langsung di blacklist, udah 10 tahun nggak bisa masuk Saudi lagi. So do not even try. Berarti fair trade dari zamannya Rasul tuh masih ada? Sangat. Oh, oke. Jadi ini biasa nih kita semua di sini yang baru yang punya bisnis gitu, izin susah, ini susah. It's very common kan. Yep. Maksudnya oke lah gitu. Tapi di Saudi sangat nggak bisa. Jadi kalau udah fail, mereka kasih kesempatan untuk memperbaiki gitu. Semua serba online soalnya. Semua serba online, dan udah gitu tentunya yang paling utama adalah terbuka masuk ke Saudi market itu terbuka untuk non muslim. Oh, nice. Oh, ini nih. Yes. Bold. Yes. Non muslim juga punya Sangat. kesempatan yang sama. Sangat. Berarti benar-benar inklusi ya bisnisnya di Betul, manapun, gitu. betul. Misal nih Bu, aku kan masih takut-takut nih untuk masuk karena aku juga nggak begitu kredibel mungkin brandnya. Apakah brand menjadi salah satu key factor utama untuk nentuin oke, ini approve nih di Arab, atau cuman faktor yang tadi itu bisnisnya udah growing, laporan keuangan sehat, dan nggak main money dan lain-lain gitu. Tentunya brand itu mereka pasti akan ngecek Instagram, Facebook kalian Wow. gimana gitu. Apakah Instagramnya menebar kebencian? Apakah ada kan produk-produk yang seperti itu kan? Oh iya bener lagi, Iya, mereka bener. pasti akan background check, tapi memang faktor yang utama adalah dari financial. Berarti kalau nggak terlalu terkenal tapi cuan nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Iya, pede pasti ya. aja. Dan juga aku tuh sangat menyarankan, UKM kita kan di Indonesia very big, Yes. iya kan? 65% dari bisnis, dari ekonomi Indonesia kan disokong oleh Semuanya UMKM. Jadi kenapa enggak gitu loh? Ya. Kita ini gitu punya bisnis, ini semua. Kita semua berkolaborasi masuk ke Benar sih. Saudi market. It's not that scary gitu. It's doable. Nah, tadi kan Bu ada mention tuh bahwa ternyata di market Arab non Muslim pun juga sangat diterima dengan tangan terbuka. Itu gimana sih Bu? Kan biasanya takut ya kalau kita bukan Muslim untuk bekerja sama orang. Alhamdulillah sekarang itu womanpreneur untuk masuk ke Saudi sudah sangat, walaupun non Muslim sudah sangat bisa banget. Tapi memang ada satu kuncinya, mereka semua bisa masuk ke semua daerah di Saudi, hanya Mekah yang nggak bisa. Tetapi kan pusat bisnis di Saudi itu bukan hanya Mekah, bisa ke Jeddah, Riyadh, Dammam. Jadi womanpreneur Indonesia khususnya yang non Muslim hanya pelajari aja norma-normanya. Contoh, misalnya kalau ke sana paling enggak lengan panjang, Modest gitu ya, modest lah. You don't have to cover your hair, tapi jika dealing dengan men di sana, memang mereka akan lebih respect kalau ada headscarf aja, ada headscarf gitu. Terus udah gitu pelajari di waktu-waktu sholat harus stop dulu meetingnya, atau cari waktu yang memang udah nggak ada waktu sholat lagi, after isya gitu, atau yang antara zuhur sama asar gitu. Kemudian berbisnis dengan Saudi, terutama yang laki-lakinya itu harus sangat straightforward aja. Walaupun memang ada small talk ya di awal-awal negosiasi, tapi setelah itu straightforward karena mereka juga nggak banyak basa-basinya. Even the number should be kita ngomong Yes. Nggak ada hidden agenda. Yes. Langsung straightforward, Yes, saya pengen di yes. bisnis, ini Yes. potensinya dan lain-lain Yes. gitu ya. Tapi memang harus diperhatikan nih, ketika berbisnis dengan orang Saudi itu kalian harus build relationship dulu. Maksudnya dalam Gimana arti tuh, Bu? harus build trust. Iya, jadi nggak bisa langsung Halo, saya mau berbisnis. Apakah Anda mau berbisnis dengan saya? iya langsung yang Nggak mau this is my kunci portfolio. dalam karung. Iya. Jadi harus dulu dijelaskan your background. Gitu. Udah gitu your family siapa. Oh, gitu. family matter. Family penting ya, Bu? Yes, gitu. Terus udah gitu diceritakan aja bahwa di Indonesianya mungkin ini adalah family business gitu. It is been in Indonesia for 10 years kayak gitu-gitu. Berarti mereka juga tetap fokus sama kredibilitas. Yes. Itu adalah kunci yang non-negotiable Yes. gitu Yes. kalau mau masuk ke dalam situ. Yes. Dan kalau misalkan mereka itu sangat
prinsipnya berbisnis dengan orang Saudi adalah mereka basically a very nice person. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kadang-kadang mindset kita tuh, aduh jahat banget gitu. I'm so afraid to go there by myself. Nggak ada. Justru orang Saudi itu sangat respect kepada wanita. You can actually walk on the street at 10, 8 p.m. at night, 12 p.m. at night. Nggak ada yang akan bother you. Gak ada yang pergi tuh, gak ada ya Bu? Itu di Itu kita sana, ya. itu kita. Itu kita di sini. Mungkin kayaknya gara-gara itu Nggak kita ada. stereotyping. Yes, Betul, stereotyping. betul. Padahal sebenarnya Saudi Arabia is the safest country in the world, gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin, ya. Asalkan kita bajunya yang rapat aja, gitu. Terus yang jelas adalah mereka sangat mengedepankan nilai-nilai syariah kan, gitu. Kan karena di sana kan mereka pakai syariah law, gitu. Jadi ya berbisnisnya juga in a amanah way gitu, in a Muslim way gitu. Jadi Berarti lainnya adalah itu ya, halal itu pelajarin deh yang non muslim Yes, gitu. yes. Gimana bisnis yang halal Yes. gitu. Di mana bumi berpijak, Di situ lagi dijunjung. ternyata di mana-mana ya. Artinya apa? Cari bica juga. Bukan, ini soal sektor ya. Kita coba ke sektor. Tadi kan very sounds promising dari kita lihat pasar Arab sendiri. Kalau untuk sektor kira-kira yang niche-nya disukai di sana tuh apa kira-kira? tentunya makanan itu masih number one ya. Gitu kita belajar dari Including spicy kayak yang kita punya gini masih oke. yes gitu. Kita belajar dari Indomie. Indomie, yes. Indomie itu sekarang dulu waktu mereka masuk ke market Saudi tahun 91 itu mereka itu hanya sebagai pengirim Indomie loh. Mereka tuh kayak Reseller ada- maksudnya? Kayaknya? Iya kan. Dropshipper jangan-jangan. Iya, apa di- dropshipper? ngirim barang aja distributor. Dropshipper. Yes, ngirim barang, terus udah gitu mungkin pertama 1000 piece, abis itu berkontainer-kontainer. Nah, akhirnya belajar dari Khalid Bawazir adalah ketika Indonesian produk diterima di sana, udah gitu dia memberanikan diri untuk bikin pabrik. So this guy is very visionary. My product is acceptable di Saudi. Akhirnya dia memberanikan diri. Waktu itu pada saat itu beliau izin ke pemilik pabriknya di Indonesia. Aku pengen bikin pabrik Indomie. Saat itu Indomie Indonesia bilang, are you crazy or what? Orang Arab nggak makan Indomie. Tapi dia berani untuk bikin karena dia udah dari pengiriman Indomie yang dikit-dikit itu, dia memberikan dia tahu bahwa marketnya besar. Dan you know what? Now Indomie become mereka market share 95% dari noodles. Indomie yang ada di Jeddah dan Dammam pabrik. Wow. Gitu. So we learn from that. Don't be afraid gitu. Kita punya produk yang ada di sini, walaupun itu Indonesian taste banget, nggak ada. Kalau kita mau mencoba gitu, belajar dari Pak Khalid Bawazir, insya Allah kita bisa. Tapi kalau masuk produk ke sana harus cap halalnya mereka atau kayak gimana Yes, sih? yes. Ada, berarti mereka ada kayak MUI Sangat, juga ya? sangat. Lebih ketat juga atau Mereka- gimana? Oh, ketat banget. Lebih ketat. Namanya Saudi Food and Drug Association (SFDA). Jadi sangat-sangat ketat gitu. Pokoknya ada hakinya juga yang harus diperhatikan. Tapi kayaknya ekosistemnya udah kebentuk ya. Kalau di Indonesia kan udah tahu tuh gimana cara dapetin halal label dan lain-lain. Kayaknya nggak terlalu hal yang jadi pressure buat Betul trainer sih, yang UMKM. bukan hal yang baru. Sama pasar sih, Bu. Maksudnya kita ini kan Indonesia ini terkenal penetrable ya. Pasarnya tuh kayak dikasih apa kita cukup penetrable lah. Benar. Kalau Saudi gimana, Bu? Saudi, masya Allah sekarang kan mereka ini sangat ambisius, sangat agresif marketnya. Karena apa? Bayangin, the only country in the world yang 75%-nya penduduknya di bawah 30 tahun. Jadi mereka tuh ada ledakan anak muda. Gitu. Justru di bawah kita ya emas, ininya iya ya. benar, emas produktif. Pertumbuhannya Apa nanti dong? ya mereka ya. So, lihat aja, jadi apapun yang lagi viral in the world, they will grab it. I Jadi see. Indonesian business owner take that as an opportunity. Interesting. Dengar. Oh, interesting. Jadi kalau nggak salah juga sekarang tuh mereka sudah sangat open ya.
ngelihat segala macam bentuk tren karena tadi anak muda menyerap segala macam culture dan diversifikasi produknya juga luar biasa. Apa sih yang lagi tren Bu sekarang di sana Saudi? Jadi di Saudi itu mereka tentunya lagi sama lah kayak kita lagi ngetren drama Korea gitu. K-drama. Terus udah gitu Aku boba tuh lagi viral. Baru viral, Bu. Minuman boba. Ya sekarang kan efek dari drama Korea itu kan. Oh. Terus skincare Korea. Oh iya, skincare Gitu. so nice. Terus udah gitu milk tea, matcha, gitu. Matcha tea. Nah sushi itu baru banget. Jadi dulu ya tahun mungkin back in the 7 years or 8 years ago mau cari sushi itu agak susah dulu ya. Tapi sekarang udah gampang lah gitu. Berarti Southeast Asia merajai Arab Sangat, gitu. sangat Luar biasa. sangat. Berarti kalau It's a Indonesia big seblak market. bisa. Nggak kebayang ya di gurun pasir makan seblak pedesnya kayak apa. Arab nggak gurun pasirnya doang. Iya betul. Seblak bisa, bakso, mie ayam. Why not sih? Iya betul interesting. Sampai lupa gue mau nanya apa. Kok kayak inget bakso ya? Ingat astagfirullahaladzim masih jauh saya. Masih jauh, oke. Bu, kalau seandainya sekarang di Saudi sendiri yang kita sebutnya kota lah ya, kota yang sekarang kalau bisa kita bilang ini nih akan jadi senternya itu apa? Di mana tempatnya kira-kira untuk industri ya? Untuk industri tentunya karena central hub flights itu masih di Jeddah, jadi tentunya Jeddah. Tapi juga di Riyadh adalah the capital city kan, gitu. Semua entertainment yang lagi happening itu adanya di Riyadh. Mereka lagi build Six Flags, gitu. Jadi terus ada Mr. Beast bikin amusement park di sana. Oh wow. Gitu. Jadi ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Saudi bahwa karena 75% penduduknya adalah young people, sehingga kan dia harus create segala That's macam nice. Approachment-nya harus menyesuaikan sama demografi demografi penduduknya. penduduknya 75% Yes. di usia Under 30. Oh. Berarti kita bisa masuk ke situ. Iya, Under 30. iya. Berarti mereka generasi emasnya after kita kali ya. Udah sekarang kan berarti. Udah ongoing ya? Ongoing, udah OTW. ongoing. Nah, jadi harus diperhatikan juga karena mereka kebanyakan di usia produktifnya adalah majority of penduduknya. Jadi orang-orang yang berbisnis di sana, membuka company di sana, mereka harus ada perbandingan bahwa the employee itu 50% harus Saudi. Contoh misalnya UKM yang kecil baru bisa punya 10 employee, 5-nya orang Indonesia, 5-nya orang Saudi. Gitu, nggak bisa majority Indonesian yang kita bawa dari negara kita untuk kerja di sana nggak bisa. Gitu. Oh, oke, ada delay lah ya Yes. untuk Fair enough. win-win ya, fair enough, Yes, fair enough, yes. fair enough. Kalau bisnis Indonesia Bu di sana sekarang yang paling ini apa? Makanan tadi ya? Justru yes, makanan sekarang itu masih didominasi oleh namanya Indomie. Kopi ABC itu sangat viral banget, dan ada brand dari Bandung loh yang baru masuk di Saudi market dan itu banyak diminati, itu jualan tas kulit. Fashion berarti. Fashion. Lifestyle ya, Yes, masuk kita. yes gitu. Bisnis restoran udah banyak sih, bisnis kuliner udah banyak. Cuman belum terlalu masih tercentralized di Mekah dan Madinah. Karena tadi sasarannya haji ya, Betul, itu ya. betul. Pasarnya kan cukup banyak di luar Saudi di sana. Portofolionya kan udah kebentuk nih. Jadi momennya harusnya tinggal follow the rules ya. Sangat tinggal follow the Jangan rules. takut lagi Jangan untuk takut. masuk. Yang penting adalah do your study, do your research gitu. Informasi itu udah terbuka sangat lebar gitu. Orang-orang yang bilang oh nanti takut loh, itu sebenarnya framing aja. Tapi aksesnya sudah dibuka selebar-lebarnya. I encourage all women entrepreneur di Indonesia untuk buka websitenya Ministry of Investment Saudi Arabia. Oke. Jadi Berarti dia kalau one misalnya step kita service. udah semangat mau buka, bisa minta bantuan juga dong dari Bu Catherine misalnya kayak Yes, boleh ya, dong. consultant, Iya, atau konsultan atau travel bisnis, Yes. Arab gitu kan. Karena nggak tahu mau mulai dari mana. Betul. Ada ini apa Bu? Kegiatan apa nih yang terdekat yang bisa diinformasikan kalau teman-teman mau kayak konsul ataupun ke Insya Allah kami akan bikin event untuk mensosialisasi, membawa business people untuk ke Saudi Arabia
dan nanti akan berangkatnya bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Masya Allah. Dan I encourage all women gitu ya, womenpreneur di Indonesia untuk join the trip insya Allah. Oke, jadi kita bisa lihat langsung ya. Bisa. Kayak survei lapangan juga Jadi sekali. experience dulu Experience, untuk bisa semangat dan punya spark yang lebih Betul. untuk bisa masuk ke Karena riset tadi itu penting. betul harus dan penting banget. Industri yang boleh dan nggak boleh di Arab Yep. ada nggak sih buat warga negara Indonesia ini Bu? Baik, tentunya industri yang pasti dipakai oleh mereka tentu food and beverage ya, baju, clothing gitu. Kemudian, nah ada 6 industri yang tidak bisa kita masuk. Oke. Contohnya adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian military, jualan senjata atau alat-alat apa gitu tuh nggak bisa kita masuk ke situ. Kemudian habis itu ada salah satunya haji dan umrah. Nggak boleh. Haji dan umrah. Jadi kalau kita mau bikin company haji dan umrah di Saudi itu nggak bisa. Itu harus 100% Saudi. Mereka ada ministrinya sendiri juga kan. Yes, ya, yes. Bu? Begitu juga sama orang luar nggak bisa bikin company haji dan umrah di Indonesia, harus pure WNI. So it applies vice versa. Oke. Pendidikan dan Pendidikan kesehatan. Itu that's how they bordering juga ya sebenarnya. Apa? Filtrasi, filtrasi yang di luar dari Benar. nilai-nilai. Nilai-nilai mereka kan nilai-nilai syariahnya itu sangat kental sekali. Nah ini juga bagi womenpreneur yang ingin belajar di sana atau mencoba berbisnis di sana, baiknya adalah meriset tentang syariah law yang ada di sana. Contoh, di sana kan tidak mengenal riba, gitu. Terus akad-akadnya ketika berkontrak dengan mereka itu dipelajari sekali karena mereka ada undang-undang yang melarang goror. Goror itu maksudnya adalah menjual sesuatu yang belum pasti. Harapan nggak boleh dijual sih. Itu namanya PHP ya. Berarti kalau nggak jadi, nggak Dia boleh langsung ya? blank Bu. Nggak boleh masuk ke konteks gue yang blank. lain. Nggak boleh. Jangan luar konteks. Itu nggak walk the talk ya. Berarti hal-hal itu pusing ya. Berarti harus tangible bisnisnya. Nggak, iya benar Iya. gitu. Nggak boleh itu bentuknya wujudnya Goror belum ada, tadi tuh. tapi jual. Yes. Nggak boleh Yes. goror karena akhirnya horor saya. Tapi itu ghosting. Itu karena dia horor. Iya benar. Dan juga harus trusted economy. Trusted economy. Yes. Trusted economy itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa karena mereka mengedepankan syariah, tentunya kita berbisnis juga mengedepankan amanah. Gitu. Begitu company kita dinilai tidak amanah, no mercy, itu langsung di blacklisted. Iya aku suka deh Iya. yang kayak gini. Non negotiable banget kalau Bener. lo nggak bisa dipercaya. Bu, tapi ini spill ya. Maksudnya kan Gimana tuh apa? Mata lo udah mulai julid ya. kepo dan julid. Sebenarnya reputasi kita di mata pengusaha orang Arab itu sebenarnya karena yang saya tahu sih banyak kejadian yang cukup tidak positif ya buat orang Arab yang datang ke Indonesia, Betul. penipuan, scam dan Betul. sebagainya. Bukat yang masih lebih tahu. Ini reverse tuh Bu. Kita di mata mereka tuh gimana? Trusted gak? Jadi orang Arab itu sangat cinta sama Indonesia. Indonesia itu udah ada di roots mereka gitu. Oh, Jadi they are so familiar with Indonesian culture. Terbukti bahwa Indonesia masih menjadi destinasi pertama untuk holiday-nya mereka. Kenapa Bali? mereka? Iya, enggak juga, mereka senang ke puncak, Oke. gitu. Puncak Jakarta, banyak, Wak. benar. Tapi kenapa mereka senang datang ke sini? Karena they love us, gitu. Tetapi jeleknya orang kita banyak yang mengambil manfaat, Oke. gitu. Banyak sekali nilainya itu hampir 6 juta US dollar investor Saudi yang sudah tertipu di Indonesia. 6 juta US dollar. Gitu. Jadi nilai-nilai amanah yang diterapkan di Saudi sayangnya belum terlalu diterapkan di ya masih banyak lah gitu. Kita masih banyak oknum-oknum Indonesia yang memanfaatkan mereka gitu. Nah inilah yang kita sama-sama yuk perbaiki gitu. Bahwa Indonesia tuh nggak kayak gitu loh. Itu tuh hanya segelintir orang gitu. Kalau kita womenpreneur saling berkolaborasi, yuk kita bareng-bareng ke sana dan we show to them that we are all very nice people, we are doing amanah gitu, we will not cheat them, dan insya Allah sih akan baik-baik aja.
Berarti kita siap rebranding Womenpreneur Indonesia karena kita udah banyak sekali angka opportunity cost tadi Betul. untuk mendegrasi reputasi Betul. dan kredibilitas. Which is the very important in doing a business. Ya. Deg-degan. Iya. Last call Bu Kat, ada yang mau disampaikan untuk para womenpreneur Indonesia? Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman kami semua, saudari-saudari se-muslim yang masing-masing hebat di dunianya masing-masing. Kita semua adalah tentu adalah seorang anak di keluarga kita, kita adalah mungkin juga seorang istri di rumah, kita juga seorang pemimpin di perusahaan kita. Jikalau ada minat untuk berinvestasi di Saudi atau masuk ke Saudi market, do not be afraid gitu. Kita ke sana Bu. Tentunya masing-masing dari saudari se-muslim kita ada yang udah pergi umroh, haji mungkin setiap tahun. Ya, kenapa enggak gitu? Kita coba untuk berbisnis di sana. Di sana sangat terbuka dan juga sangat welcome dengan orang Indonesia, yang mana juga ketika kita kaya, kita juga bisa akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dan bisnis kita juga lebih bermanfaat gitu. Di samping kita juga mencari keberkahan gitu ya, kenapa enggak gitu kita mencoba Saudi market, insya Allah. Luar biasa. Bermuamalah sampai ke Saudi Arabia. Luar biasa. Hangat sekali hati saya mendengarkan sesi podcast perdana kita ini. Iya. Jadi new opportunity juga ya. Min? Ya. Di season 2 ada good news and new opportunity yang bisa menjadi salah satu langkah ke depannya. Smina, silakan. Oke, jadi hal yang harus kita bold di sesi kita kali ini adalah sebenarnya banyak sekali opportunity yang akhirnya hilang karena stereotyping dan persepsi yang di framing sama media. Dan saat ini kamu harus experience secara langsung dan do some research untuk nentuin langkah-langkah selanjutnya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk berefleksi diri, bermuhasabah, dan meyakinkan diri bahwa masih banyak yang peluang yang bisa kamu ambil, bahkan di luar Indonesia. Another good news, another opportunity akan tentu selalu datang di Ramadan season 2 bersama narasumber selanjutnya. Selain Bu Katrin, tentunya ada para woman-woman lainnya yang tentu akan menginspirasi. Stay tune, kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.